menyala. Awalnya Raja dipermalukan oleh Renata. Dia memanggil semua warga yang kebetulan lewat pada saat itu. Wahai para warga, inilah orang yang sedang viral. Dia adalah orang yang telah menghamili adik saya. Dia sangat pengecut, tidak mau bertanggung jawab kepada adik saya. Secara otomatis Raja pun malu dan para warga langsung mengambil kamera handphone mereka dan merekam ke arah muka Raja. Lalu tiba-tiba sang Ratu Cianjur Arsih pun keluar, para pemirsa. Justru suami saya adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau memang anak yang dikandung oleh Rani adalah anak dari suami saya, seharusnya Rani datangi kami, bukan bersembunyi. Stop, belum selesai. Minum dulu bentar. Mau sih habis lagi. Sekarang saya akan tantang pulang ke Indonesia dan temui kami. Dan kalau tidak berani, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rani. Atau mungkin saja Rani sengaja untuk memfitnah keluarga kami. Renata sudah pucet, dia langsung masuk angin. Begitu pulang kayaknya langsung minta kerok tuh. Dimas saat ini sedang berakting menjadi orang yang bermuka dua. Berpura-pura baik terhadap Dias, menolong bahkan membantu Dias pada saat kelaparan. Namun niatnya adalah untuk menculik dan bahkan membius Dias. Ini kebaca banget loh. Tapi nggak segampang itu, para pemirsa. Iqbal pun mengetahui kejadian itu dan dia langsung lari mengejar Dimas. Iqbal, kalau ketangkap tuh Dimas langsung disuntik aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys. Semoga doa saya bisa dijabah dan insya Allah doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Amin guys ya. Oke, kita akan bahas episode 47 dari drama series Amka. Cerita ini dimulai pada saat Raja telah gagal untuk melabrak Rani ya. Awalnya Raja sudah emosi banget gitu ya, melabrak Rani yang justru malah di dalam mobil si Renata itu kita tahu semuanya bahwa itu adalah bukan Rani, teman-teman. Semua sudah diatur oleh Renata. Dia menukar Rani bersama temannya dan akhirnya Rani pun pindah ke mobil temannya. Sedangkan posisi mobil yang dinaiki oleh Renata digantikan oleh teman dari Renata sendiri, teman-teman. Pada saat Raja mencoba untuk melabrak, Raja pun tersungkur malu karena yang di dalam mobil itu ternyata bukan Rani, teman-teman. Ketika itu justru dimanfaatkan oleh si Renata ini untuk membuat malu si Raja, teman. Lalu tiba-tiba ide yang paling licik pun dikeluarkan oleh Renata pada saat itu. Tidak sengaja dia memanggil semua warga yang hadir di situ, teman-teman. Dipanggillah sambil teriak-teriak dan lalu dia mengumumkan kepada semua warga yang di situ. Wahai para warga, ini adalah orang yang sedang viral, yang saat ini sedang ramai diberitakan di media massa. Ada laki-laki yang sangat pengecut, tidak bertanggung jawab, telah menghamili adik saya. Dan saat itu pula, teman-teman, kembali lagi, Renata sudah berhasil membuat Raja jadi malu ya. Yang awalnya Raja marah-marah, tiba-tiba mendengar ucapan Renata yang disaksikan begitu banyak warga yang ada di situ. Raja pun jadi malu, teman-teman. Arsih ya, sekali lagi dia adalah Ratu Cianjur datang mencoba untuk membenarkan dan membela suaminya. Stop, apa yang Mbak katakan tadi adalah salah. Justru suami saya adalah orang yang bertanggung jawab. Dia datang ke sini menemui Rani untuk mempertanggungjawab permasalahannya. Kalau memang Rani telah mengandung anak dari suami saya, kenapa dia harus pergi ke luar negeri dan bahkan bersembunyi? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Dan mendengarkan itu teman-teman, muka Renata langsung pucat, udah persis ya. Kalau tadi di awal cuplikan mungkin gue bilang zombie, kalau di sini udah kayak ayam sayur yang udah habis dipotong. Kagak ada darahnya, pucat meleteh udah. Malu kan dia kan. Yang awalnya dipikirnya Raja dipermalukan sama dia dan dia menang. Enggak begitu. No papa, kata Bang El. Sekarang saya akan tantang Rani untuk datang dan pulang kembali Indonesia. Temui kami. Tapi kalau Rani tidak berani menghadapi tantangan saya, maka jangan-jangan Rani ada masalah yang disembunyikan oleh Rani. Atau jangan-jangan Rani sengaja memfitnah keluarga kami. Muka Renata ya, udah pucet, nggak ada darah, udah kayak ayam sayur, udah. Tinggal di sop aja tuh di jalan udah.
Kalau ada Mamang Soto jadi udah. Dan akhirnya Renata pun malu ya. Dia langsung tidak banyak omong. Bahkan dia mengancam Arsy, tunggu saya akan buat perhitungan sama kamu. Dan dia pun langsung pergi duluan meninggalkan Arsy dan juga Raja di sini. Setelah mereka berangkat ya, Renata dan bersama temannya, dia langsung mencoba untuk menghubungi Rani. Dan Rani pun langsung mengangkat telepon dari Renata. Rani pun bertanya, bagaimana perkembangannya kakak? Apakah semuanya berjalan lancar? Yes, semuanya berjalan lancar. Tapi justru aku dipermalukan oleh Arsy. Dia menantang kamu untuk datang menemui mereka. Dan hati-hati, kamu jangan terjebak. Ini adalah tipu muslihat Arsy, yang nantinya begitu kamu ketemu sama mereka, justru kamu akan dibawa ke dokter dan kamu akan dipermalukan. Mendengarkan hal itu, langsung teman-teman, bukan cuma Renata yang awalnya sudah dipermalukan oleh Arsy. Rani pun saat itu langsung jadi ayam sayur yang gak ada darahnya. Kapok ya, kapoknya menyala pokoknya mah. Arsy ini diem-diem mematikan. Keren banget ya. Raja dan Arsy pun akhirnya dia pergi meninggalkan tempat di mana terjadinya keributan tadi, teman-teman. Di cerita lain, teman-teman, Dias dan Iqbal akhirnya alhamdulillah ya, mereka bisa lolos dari kejaran sang psikopat atau dari sosok manusia yang mencoba ingin mencelakai mereka, teman-teman. Yang kita tahu sebetulnya itu adalah Dimas ya. Sengaja mereka menemukan ada mobil losbak yang hendak lewat dan mereka pun mencoba untuk menaiki mobil losbak tersebut. Dan akhirnya setelah mereka keluar, mereka pun akhirnya lapar. Nah, pada saat lapar ini, para pemirsa, ini di sini banyak momen yang paling gesrek sih menurut gua. Tiba-tiba dia ngeluh ya, di saat orang lagi bahaya, dikejar-kejar sama penjahat, ya, nyawanya terancam. Dia malah sibuk pengen makan. Dasar nih bocah ya. Bayangin sama kalian, kita ini lagi danger hidupnya. Kita lagi dikejar-kejar sama orang yang tidak dikenal sama kita. Dan nyawa kita jadi taruhannya dong. Tiba-tiba bukannya cepet-cepet kabur, gimana caranya kita bisa sampai rumah, meminta bantuan kepada orang, dia malah sibuk pengen makan. Gimana perasaan kalian? Itu Dias. Ampun gua sama Dias ini ya. Dengan pedenya mereka makan. Begitu selesai makan, mereka pun bingung harus membayar pakai apa. Karena dompet nggak ada. Ya, uang pun nggak ada. Bahkan receh, mungkin sekedar untuk parkir pun nggak ada. Akhirnya Iqbal pun bingung. Waduh, gimana nih? Mau jual HP-nya mati, ya kan? Dan terpaksa ya, akhirnya Iqbal mengambil keputusan untuk menjual handphonenya walaupun mati gitu ya. Handphone Iqbal pun ternyata laku dengan kondisi mati dan rusak itu cuma 200.000. Padahal handphone Iqbal itu seharga 7 juta. Tapi dengan terpaksa, karena pada saat itu memang lagi urgent, ya, sangat sekali membutuhkan. Dengan berat hati, Iqbal pun menjual handphone kesayangannya dengan jumlah uang tidak banyak, cuma 200.000 pemirsa. Dan dia pun mencoba berminta tolong kepada orang yang membeli handphonenya untuk menghubungi Raja. Karena pada saat itu, Raja di rumah Ibu Dahlia yang sedang lagi dirujak ya, gitu ya. Jadi nggak fokus lah si Raja ini. Tiba-tiba Raja pun mengabaikan telepon dari Iqbal itu, teman-teman. Apalagi mungkin nomor itu adalah nomor asing ya, tidak ada namanya gitu. Mungkin Raja juga nggak mungkin ngangkat juga sih gitu. Tiba-tiba muncullah si psikopat Dimas yang bermuka dua. Dimas berpura-pura menjadi sang penyelamat dari Dias, teman-teman. Dia membayari makanan itu dan mencoba untuk menghantarkan si Dias, teman-teman. Dias ini sebetulnya sudah mulai curiga sama si Dimas ini. Kenapa? Dia tidak mau menceritakan dia datang ke sini sama siapa. Dia bercerita dia datang ke sini bersama teman dan temannya sedang pergi keluar. Dan pada saat itu, sekali lagi teman-teman, dia sebetulnya sudah curiga dengan Dimas ini. Cuman karena Dias ini mungkin sedikit polos ya, bagaimana caranya dia bisa pulang dulu ketemu sama orang tuanya, karena dia pada saat itu khawatir banget dengan orang tuanya. Jadi pada saat si Dimas ini ngajak dia pulang, dan dia pun menuruti, dia mau banget gitu ya. Padahal itu adalah kesalahan yang fatal ya. Harusnya menunggu Iqbal sampai datang gitu. Tapi dia salah mengambil keputusan. Dia pun pulang dan mengikuti ajakan Dimas dengan iming-iming bahwa Dimas siap mengantarkan Dias pulang ke rumah orang tuanya. Dan terjadilah. Akhirnya Dias dibawa pergi oleh Dimas. Dan tidak lama kemudian Dimas pun akhirnya membius Dias. Pada saat ini posisi dia sedang disandra oleh Dimas. Tetapi nggak usah khawatir ya teman-teman, karena pada saat Dimas membawa pergi Dias dari tempat makan tersebut, secara tidak sengaja Iqbal pun datang. Dia melihat ada mobil hitam lewat pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan dia sempat bertanya kepada sang pemilik atau sang pelayan dari penjual makanan tersebut bahwa dia sudah pergi bersama orang yang dengan mobil berwarna hitam.
Dan akhirnya dia langsung curiga dan dia langsung mengejar mobil hitam tersebut. Yang kita tahu bahwa mobil itu adalah mobil miliknya Dimas. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Gue undur diri pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.